Mereka, lanjut Ibnu Abbas, melemahkan keberanian kalian, kaum muslimin, dengan cara mencerai-beraikan mereka, sehingga dengan demikian itu mereka tidak berani lagi menghadapi musuh mereka. Sekarang ini sedang kejadian penting. Mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan kekacauan di antara kalian, sedang di antara kalian terdapat orang-orang yang begitu suka mendengar perkataan mereka, Qatadah mengemukakan, artinya, di antara kalian terdapat beberapa orang yang mau mendengar ucapan mereka serta menaati mereka. Ibnu Ishaq mengatakan, artinya, di antara kalian terdapat suatu kaum yang menyukai dan menaati apa yang mereka serukan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penulis katakan, dengan demikian tampak bahwa kata sama'una, orang-orang yang suka mendengar, mengandung juga makna mustajibuna, orang-orang mau memenuhi seruan. Mujahid, Ibnu Zaid, dan Al-Kilabi mengatakan, artinya, bahwa di antara kalian itu ada beberapa mata-mata yang akan memberikan informasi yang diperoleh dari kalian kepada mereka. Yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama. Sebagaimana yang difirmankan Allah, orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong. Surat Al-Maidah ayat 41. Artinya, mereka senang menerima berita-berita bohong tersebut. Di sisi lain, orang-orang mukmin itu tidak mempunyai mata-mata yang ditempatkan di tengah-tengah orang-orang munafik, sedangkan orang-orang munafik itu senantiasa bergabung dan menyatukan diri bersama orang-orang mukmin. Mereka bertempat tinggal, melakukan perjalanan, mengerjakan sholat, dan duduk-duduk bersama orang-orang mukmin, padahal mereka sama sekali tidak berpihak kepada kaum mukminin. Bahkan dengan itu mereka telah mengutus banyak mata-mata guna memperoleh berbagai informasi kaum muslimin. Demikian itulah pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah dan Ibnu Ishaq. Jika ada yang menanyakan, kesegeraan mereka berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala merupakan ketaatan kepada Allah, lalu bagaimana dia tidak menyukainya? Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukainya, maka dia lebih menyenangi lawan dari ketaatan tersebut, sebagaimana diketahui bersama, bahwa kebencian seseorang pada sesuatu akan mengharuskan timbulnya kecintaan pada lawan dari sesuatu itu. Sehingga dengan demikian itu, tetap tinggal mereka di sana merupakan suatu hal yang disukai Allah Ta'ala, lalu mengapa dia masih memberikan hukuman kepada mereka atas perbuatan tersebut? Jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut beraneka ragam, masing-masing paham mempunyai jawaban tersendiri yang sesuai dengan landasan pokok mereka. Paham Jabariyah misalnya, menjawab, bahwa semua tindakan dan perbuatan Allah Ta'ala itu tidak didasarkan pada alasan hukum dan juga kemaslahatan. Menurutnya, segala sesuatu itu bersifat jais, boleh, bagi Allah. Allah boleh saja mengazab seseorang karena mengerjakan suatu perbuatan yang dikehendaki dan disukai Allah, dan tidak mengazabnya atas suatu perbuatan yang dibenci dan tidak diridai Allah. Bagi Allah, semuanya itu adalah sama. Dengan demikian itu, paham ini telah menutup diri pintu hikmah dan taklil, artinya bagian dalam penemuan hukum agama. Sedangkan paham Qadariyah memberikan jawaban yang didasarkan pada landasan pokoknya bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan mereka itu lemah dan malas dalam pengertian yang sebenarnya dan tidak juga menghalangi mereka, tetapi mereka sendirilah yang menghalangi diri mereka sendiri serta mengerjakan apa yang tidak dikehendaki Allah. Karena keberangkatan mereka hanya akan menimbulkan kerusakan sebagaimana yang dikemukakan Allah Ta'ala, maka dia pun menanamkan dalam diri mereka ketidaksenangan berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih lanjut mereka mengemukakan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menanamkan kebencian dalam hati mereka untuk berangkat bersama Rasul Allah, sedang dia sendiri tidak membenci keberangkatan mereka itu sendiri, bahkan dia memerintahkan mereka untuk berangkat. Bagaimana mungkin dia menyuruh mereka mengerjakan suatu yang dibenci Allah? Bagi orang yang pandangannya diberi cahaya penerang oleh Allah Ta'ala akan menemukan kesalahan dan kekeliruan pada jawaban kedua paham tersebut serta tidak tepatnya dalil Al-Quran yang mereka jadikan landasan.
Jawaban yang tepat adalah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh mereka berangkat sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan dalam rangka mengikuti Rasul Allah serta sebagai dukungan bagi Allah dan bagi orang-orang mukmin. Dan Dia memberitahukan bahwa keberangkatan mereka itu hanya akan menjadi hinaan bagi Rasul Allah dan orang-orang mukmin. Keberangkatan mereka itu membawa hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki dan diridai Allah dan hanya akan menimbulkan hal-hal yang dibenci Allah. Dengan demikian, dari sisi inilah keberangkatan mereka itu sangat tidak disukai, tetapi pada sisi keberangkatan orang-orang mukmin, hal itu sangat disukai Allah. Berdasarkan hal tersebut di atas, keberangkatan mereka yang tidak disukai Allah Ta'ala itu bukan merupakan suatu ketaatan, bahkan jika mereka tidak berangkat pun tidak akan diberikan pahala atasnya dan tidak diridai Allah. Keberangkatan mereka itu mempunyai dua lawan. Pertama, keberangkatan yang diridai dan disukai Allah Ta'ala, dan inilah lawan yang disukai Allah. Dan kedua adalah keengganan mengikuti Rasul Allah dan tidak mau berangkat berperang bersama beliau. Dan inilah lawan yang dibenci Allah. Maka bagi orang yang mengajukan pertanyaan di atas kami katakan, tetap tinggal dan tidak mau berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu yang dibenci Allah Ta'ala. Tetapi di sini ada dua hal yang tidak disukai Allah, yang salah satunya lebih Dia benci daripada yang lainnya, karena mengakibatkan kerusakan yang lebih besar dan parah. Ketidakberangkatan mereka dibenci Allah Ta'ala, tetapi keberangkatan mereka lebih dibenci Allah. Dengan demikian, kerusakan yang ditimbulkan akibat ketidakberangkatan mereka itu lebih ringan daripada kerusakan yang ditimbulkan akibat keberangkatan mereka bersama Rasulullah. Di mana kerusakan yang pertama hanya berakibat pada diri mereka sendiri, sedangkan kerusakan kedua, yaitu keikutsertaan mereka berangkat bersama Rasulullah, akan berakibat bagi orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kemana Dia harus menempatkan dan memberikan petunjuk, taufik, dan karunia Allah. Tidak setiap tempat dapat menerimanya, dan peletakan sesuatu tidak pada tempatnya tidak sejalan dengan hikmah Allah. Penempatan sesuatu tidak pada tempatnya itu jelas bertentangan dengan kesempurnaan rububiyah, ketuhanan, sifat-sifat, dan kekuasaan Allah. Jika Allah Azza wa Jalla menyetujui dan meridai keberangkatan mereka bersama Rasul Allah, berarti hal itu merupakan suatu yang disukai Allah, namun yang demikian itu berakibat pada hilangnya hal lain yang lebih dicintai dan diridai Allah, yaitu kecintaan Allah pada jihad melawan musuh-musuh Allah, memperlihatkan kebesaran, kekuasaan, kekekaran, keperkasaan, kekerasan dan kepedihan azab Allah. Sedangkan mengenai kata Al-Tasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik perbuatan mereka, Surat Al-An'am ayat 108. Dia juga berfirman, maka apakah orang yang dijadikan, syaitan, menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu ia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki Allah dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Surat Fathir ayat 8. Selain itu, Allah juga berfirman, bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menjadikan mereka menganggap baik apa yang selalu mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 43. Al-Tasin, menjadikan memandang baik pada sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan suatu hal yang baik, karena ia merupakan cobaan sekaligus ujian untuk membedakan orang yang taat dari yang durhaka, orang mukmin dari orang kafir. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Surat Al-Kahfi ayat 7. Sedangkan Al-Tasin yang berasal dari syaitan merupakan suatu yang buruk. Dan dijadikannya seorang hamba memandang baik terhadap perbuatan yang buruk oleh Allah Ta'ala merupakan hukuman baginya atas kedurhakaannya dan penolakannya untuk mengesahkan dan menyembah Allah.
Jika Allah telah memberitahukan yang buruk dari yang baik kepada seseorang, lalu ia lebih mengutamakan, memilih, dan menyukai yang buruk itu, maka dia akan menjadikannya memandang baik perbuatan buruk tersebut. Setiap orang zalim, fasik, dan jahat sudah pasti telah diberitahu Allah Azza wa Jalla bahwa semua bentuk kezaliman, kefasikan, dan kejahatannya itu adalah buruk. Jika dengan demikian itu ia masih melakukannya, maka akan dijadikan hatinya memandang baik semua keburukan sebagai hukuman baginya. Dengan demikian, tahsin yang dilakukan Allah terhadap seorang hamba Allah merupakan salah satu bentuk keadilan, hikmah, sekaligus hukuman. Sedangkan tahsin syaitan merupakan suatu kekeliruan dan kezaliman. Sedangkan mengenai kata, ada mumasyiyah, kehendak, wa iradah, tidak adanya kehendak dan iradah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka itulah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Surat Al-Maidah ayat 41. Dia juga berfirman, dan kalau kami menghendaki niscaya kami akan berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya, tetapi telah tetaplah perkataan, ketetapan, dariku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Surat Al-Sajdah ayat 13. Selain itu, dia juga berfirman, dan jikalah Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang yang ada di muka bumi ini beriman seluruhnya. Maka engkau, hendak, memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Surat Yunus ayat 99. Tidak adanya masyiyah, kehendak, terhadap sesuatu mengharuskan ketiadaan sesuatu itu sendiri, sebagaimana adanya kehendak terhadap sesuatu mengharuskan keberadaannya. Dengan demikian apa yang dikehendaki Allah Ta'ala sudah pasti ada, dan apa yang tidak dikehendaki Allah, maka tidak akan pernah ada. Dan Allah sendiri telah memberitahukan bahwa umat manusia itu tidak akan berkehendak kecuali setelah adanya kehendak dari Allah, dan mereka tidak akan dapat mengerjakan sesuatu kecuali setelah adanya kehendak Allah. Dia telah berfirman, dan kalian tidak menghendaki, menempuh jalan itu, kecuali jika Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana, Surat Al-Insan ayat 30. Dia juga berfirman, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia adalah Tuhan yang kita patut bertakwa kepada Allah dan berhak memberikan ampunan. Surat Al-Mudatsir ayat 56. Jika ditanyakan, apakah suatu perbuatan itu sudah menjadi takdir bagi seorang hamba pada saat tidak adanya kehendak Allah Ta'ala baginya untuk mengerjakannya? Mengenai pertanyaan semacam itu dapat dikatakan, jika yang dimaksudkan dengan hal itu adalah berfungsinya semua komponen yang ada dalam diri seseorang yang memungkinkan ia berbuat, juga kesehatan semua anggota badannya, adanya kekuatan dalam dirinya, dan dibukanya jalan baginya, maka yang menjadi jawaban adalah, iya. Dan jika yang dimaksudkan adalah kudrah, kuasa, yang disertakan dalam perbuatan, yang jika kudrah, kuasa, itu ada, suatu perbuatan yang disertainya itu pasti terjadi, maka jawabannya adalah, tidak. Dan jika ditanyakan, apakah bagi orang yang sudah diketahui tidak beriman diciptakan kudrah, kemampuan, untuk beriman atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan itu dapat dikatakan, baginya telah diciptakan kudrah, kuasa, yang lebih awal dari perbuatan itu sendiri yang menjadi pijakan bagi perintah dan larangan. Tetapi Allah Ta'ala tidak menciptakan baginya kudrah, kuasa, yang mengharuskan berbuat. Demikian itulah karunia yang Dia berikan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah, dan itu pula keadilan yang menjadi alasan atas semua hamba Allah. Sedangkan mengenai kata imatatul kalbi, dimatikannya hati, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang sudah mati itu mendengar dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli itu mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling membelakang. Surat An-Naml ayat 80. Dia juga berfirman, dan apakah orang yang sudah mati,
Lalu ia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Demikianlah kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 122. Selain itu dia juga berfirman, supaya ia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pasti, ketetapan, azab bagi orang-orang kafir. Surat Yasin ayat 70. Demikian juga dengan firman Allah, dan tidak sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendaki Allah. Dan sekali-kali engkau tidak akan dapat menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Surat Fathir ayat 22. Melalui ayat-ayat tersebut di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang kafir itu sebagai orang yang sudah mati dan sama dengan orang yang berada di dalam kubur. Yang demikian itu, karena hati yang masih hidup saja yang dapat mengetahui, menerima, menyukai, dan lebih mengutamakan kebenaran atas yang lainnya. Jika hati itu telah mati, maka tidak ada lagi rasa dan indera yang kemampuan membedakan antara yang hak dengan yang batil, tidak ada juga keinginan kepada kebenaran dan penolakan terhadap kebatilan. Hal itu serupa dengan jasad seorang mayit yang tidak lagi dapat merasakan kenikmatan makanan dan minuman, serta tidak dapat merasakan rasa sakit. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut kitab dan wahyu, Allah sebagai roh yang dapat menghidupkan hati. Dengan demikian, hati seseorang akan dapat hidup dan semakin hidup dengan roh wahyu. Dan melalui itu juga, ia akan mendapat kehidupan di atas kehidupan, dan cahaya di atas cahaya. Dan cahaya wahyu itu di atas cahaya fitrah. Berkenaan dengan hal itu dia berfirman, Dialah yang maha tinggi derajat Allah, yang mempunyai arsy, yang mengutus roh, Jibril, dengan membawa perintah Allah kepada siapa yang dikehendaki Allah di antara hamba-hamba Allah, supaya ia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat. Surat Al-Mukmin ayat 15. Dia juga berfirman, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu, Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan tidak pula mengetahui iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang dengannya kami memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba kami. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat Asy-Syura ayat 52. Dengan demikian itu, Allah Azza wa Jalla telah memberikan roh untuk mencapai kehidupan dan cahaya untuk memperoleh petunjuk dan penerangan. Yang demikian itu merupakan cahaya dan kehidupan tambahan atas cahaya dan kehidupan fitrah, yaitu cahaya di atas cahaya dan kehidupan di atas kehidupan. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengumpamakan orang yang tidak memperoleh keduanya seperti orang yang menyalakan api yang berada dalam kegelapan, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat yang disertai gelap gulita, guruh, kilat. Namun api yang dinyalakannya itu tidak dapat memberikan penerangan baginya dan tidak juga air yang menghujaninya dapat memberikan kehidupan kepadanya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla telah mengumpamakan keduanya itu dalam surat Al-Ra'd. Bagi yang mau memenuhi seruan Allah akan mendapatkan kehidupan dan cahaya. Sedangkan yang tidak mau memenuhinya akan memperoleh kematian dan kegelapan. Berkenaan dengan hal itu, dia memberitahukan bahwa orang yang dijauhkan dari cahaya Allah akan senantiasa berada dalam kegelapan. Dia berfirman, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya terdapat pelita besar. Pelita itu berada di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang, yang bercahaya, seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya. Yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur, sesuatu, dan tidak pula di sebelah baratnya. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api.
Cahaya di atas, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahaya Allah siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nur ayat 35. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan siapakah orang yang dihalangi dari cahaya itu dan tidak memperolehnya, di mana Dia berfirman, dan amal perbuatan orang-orang kafir itu laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu ia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Dan didapatkannya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan Allah. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang saling tindih bertindih. Apabila ia mengeluarkan tangannya, tiadalah ia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya, petunjuk, oleh Allah tiadalah ia mempunyai cahaya sedikit pun. Surat An-Nur ayat 39-40. Dalam buku Musnad Imam Ahmad disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Ia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk Allah dalam kegelapan, lalu Dia memancarkan cahaya Allah kepada mereka. Barang siapa yang mendapatkan sedikit dari cahaya tersebut, berarti ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang tidak mendapatkannya, berarti dia telah sesat. Abdullah bin Amr mengatakan, oleh karena itu aku katakan, telah kering kalam atas apa yang telah terjadi, semua kegelapan di atas merupakan lawan dari segala macam cahaya yang di dalamnya orang mukmin bergerak dan berbuat. Cahaya keimanan senantiasa berada di dalam hatinya, bagian dalam dan luar dirinya dipenuhi dengan cahaya. Ilmu, kehendak, ucapan, dan tingkah lakunya merupakan cahaya penerang baginya. Sedangkan orang kafir kebalikan dari itu. Karena nur, cahaya, itu menjadi salah satu dari Asmaul Husna sekaligus sifat Allah, maka agama, Rasul, dan firman Allah pun menjadi nur yang bersinar terang. Cahaya itu bersinar terang di dalam hati orang-orang mukmin, menyinari lidah dan wajah mereka. Demikian halnya dengan iman, yang salah satu nama Allah adalah Al-Mukmin, maka Dia tidak memberikan keimanan itu kecuali kepada orang yang paling dicintai Allah. Demikian juga dengan ihsan, kebaikan, Dia selalu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dia Maha Sabar dan Dia sangat mencintai orang-orang yang sabar. Dia Maha mensyukuri dan mencintai orang-orang yang mau bersyukur. Maha pemaaf dan mencintai orang-orang yang suka memberi maaf. Maha pemalu dan mencintai orang-orang yang malu. Maha pandai dan mencintai orang-orang yang pandai. Maha penyayang dan mencintai orang-orang yang penuh kasih sayang. Maha adil dan mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Dan Dia Maha dermawan dan mencintai para dermawan. Dan Dia jadikan orang-orang yang dicintai Allah bersifat seperti itu. Yang demikian itu merupakan keadilan dan karunia Allah. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Sedangkan mengenai kata jalul kalbi kasihan, menjadikan hati mengeras, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami kutuk mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan engkau, Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka, yang tidak berkhianat. Surat Al-Maidah ayat 13. Al-Aswah berarti keras, yang berlaku pada segala sesuatu. Batu disebut sebagai suatu yang keasin, keras. Ibnu Abbas mengemukakan, maksudnya adalah keras membatu, tidak mau menerima keimanan. Sedangkan Hasan Basyari mengatakan, artinya, hatinya telah dikunci mati. Hati itu ada 3 macam,
hati yang keras membatu yang tidak lagi mau menerima segala bentuk kebenaran. Lawannya adalah hati yang lembut, yang mempunyai keteguhan, dan itulah hati yang sehat, yang mau menerima segala bentuk kebenaran dengan kelembutan dan menjaganya melalui keteguhannya. Dan sebaik-baik hati adalah hati yang keras, jernih, dan lembut, yaitu hati yang melihat kebenaran dengan kejernihannya itu, menerima kebenaran dengan kelembutannya, dan menjaga kebenaran itu dengan kekerasannya itu. Dalam beberapa buku hadis telah diriwayatkan, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, hati itu adalah bejana Allah di bumi Allah ini. Hati yang paling dicintai Allah adalah yang paling keras, lembut, dan jernih. Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri telah menyebutkan beberapa macam hati melalui firman Allah, agar Dia, Allah, menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Surat Al-Hajj ayat 53-54. Melalui dua ayat tersebut di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hati yang sakit, yaitu hati yang lemah, yang tidak tergambar di dalamnya bentuk kebenaran. Kedua, hati yang keras membatu yang tidak mau menerima dan menerapkan kebenaran. Kedua macam hati itu berada dalam kesengsaraan dan penderitaan yang tiada habisnya. Selain itu, Allah juga menyebutkan hati yang mau tunduk dan merasa tenang kepada Allah, itulah hati yang mencari kebaikan dan membersihkan diri melalui Al-Quran. Al-Kilabi mengemukakan, maka hati mereka pun tunduk kepada Allah dan sangat lembut terhadap Al-Quran. Allah Azza wa Jalla sendiri telah menjelaskan secara gamblang hakikat ketundukan itu sekaligus menyebut beberapa sifat orang-orang yang tunduk, yaitu melalui firman Allah, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sholat, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Surat Al-Hajj ayat 34-35. Dengan demikian itu, Allah Ta'ala telah menyebutkan 4 tanda bagi orang-orang yang tunduk. Pertama, gemetar hatinya ketika disebutkan nama Allah. Kedua, sabar atas ketetapan Allah. Ketiga, mengerjakan sholat sembari menunaikan semua rukunnya baik secara lahir maupun batin. Keempat, berbuat baik kepada sesama umat manusia dengan cara menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepadanya. Ibnu Abbas menuturkan, muhbitin berarti orang-orang yang bertawadu. Sedangkan Mujahid mengemukakan, muhbitin berarti orang-orang yang merasa tenang kepada Allah Ta'ala. Al-Ahfasi mengatakan, muhbitin berarti orang-orang yang khusyuk. Ibnu Jarir mengemukakan, muhbitin berarti orang-orang yang tunduk. Dan Al-Sujjaj mengatakan, kata muhbitin berasal dari kata habat yang berarti yang rendah dan dekat dengan tanah. Jika dikatakan, kalau arti kata itu tawadu dan khusyuk lalu mengapa Allah Ta'ala harus menggunakan kata ila'a pada firman Allah, wa ahbatu ila rabbihim, merendahkan diri kepada Tuhan mereka, Surat Hud ayat 23. Mengenai pertanyaan itu dapat dikatakan bahwa ayat tersebut mengandung makna, mereka kembali, merasa tenang, dan bertaubat. Demikian itu ungkapan para ulama salaf mengenai hal itu. Maksudnya, hati yang tunduk itu merupakan lawan dari hati yang keras dan yang berpenyakit. Allah telah menjadikan sebagian hati para hamba Allah tunduk patuh kepada Allah dan sebagian lagi Dia jadikan mengeras seperti batu. Masing-masing dari kedua macam hati itu mempunyai pengaruh dan akibat. Pengaruh dari hati yang keras adalah pengubahan terhadap firman-firman Allah Ta'ala dari tempat yang sebenarnya, yang demikian itu diakibatkan oleh buruknya pemahaman dan tujuan.
Sedangkan pengaruh hati yang tunduk patuh adalah gemetarnya hati ketika berzikir, sabar atas semua ketetapan Allah, tulus ikhlas menyembah Allah, serta berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Sedangkan mengenai penyempitan hati dan menjadikannya sesak sehingga tidak dapat menerima iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman, Surat Al-An'am ayat 125. Menurut para pakar bahasa, Al-Haraj berarti sangat sempit. Ubaid bin Umair menceritakan, Ibnu Abbas pernah membaca ayat tersebut, lalu ia bertanya, apakah ada di sini salah seorang dari Bani Bakar? Kemudian ada seseorang berkata, ya ada. Apakah arti harja menurut bahasa kalian? Tanya Ibnu Abbas. Mereka menjawab, harja berarti lembah yang dipenuhi dengan pepohonan yang tidak ada lagi jalan di dalamnya. Maka Ibnu Abbas pun berkata, demikian juga hati orang kafir. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah membaca ayat ini, lalu ia berkata, datangkan kepadaku seseorang dari suku Kinanah dan jadikanlah ia sebagai seorang penggembala. Maka para sahabatnya pun segera mendatangkan orang itu kepadanya. Sesampainya di hadapannya Umar bertanya, hai pemuda, apakah makna harjah menurut bahasa kalian? Orang itu menjawab, harjah berarti pohon yang dikelilingi oleh pepohonan yang sangat lebat, sehingga tidak dapat lagi dijangkau oleh para penggembala maupun pencari rumput. Maka Umar pun berkata, demikian juga hati orang kafir, yang tidak dapat terjangkau sedikit pun oleh kebaikan. Ibnu Abbas mengemukakan, artinya, Allah Ta'ala menjadikan hati orang kafir itu sempit lagi sesak. Jika mendengar disebut nama Allah, hatinya sangat benci. Dan jika disebutkan sesuatu tentang penyembahan berhala, maka ia sangat senang. Ketika hati menjadi tempat pengetahuan, ilmu, cinta, dan kepasrahan, maka semuanya itu tidak akan dapat memasukinya kecuali jika hatinya itu benar-benar terbuka luas untuknya. Dan jika Allah berhendak memberikan petunjuk kepada seorang hamba, maka Dia akan melapangkan dadanya, sehingga petunjuk itu bisa masuk dan bersemayam di dalamnya. Dan jika berkehendak menyesatkan seorang hamba, maka Dia akan mempersempit dan menyesatkan dadanya, sehingga tidak ada lagi jalan bagi petunjuk untuk memasukinya. Semua tempat kosong jika sudah dimasukkan ke dalamnya sesuatu, maka ia akan menjadi semakin sempit. Dan setiap kali hati itu dimasuki oleh iman dan ilmu, maka hati itu akan semakin luas dan lebar. Demikian itulah salah satu tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Dalam buku Sunan Tirmidzi dan juga yang lainnya diriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jika suatu cahaya itu telah memasuki hati, maka hati itu akan semakin luas dan lebar. Mendengar itu, para sahabat pun bertanya, lalu apa tanda-tanda dari hal itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu kembali, mengingat, kepada kehidupan akhirat, menjauhi kehidupan yang penuh tipu daya, dunia, dan mempersiapkan diri menghadapi kematian sebelum ia datang. Dengan demikian, keleluasaan dada merupakan faktor terpenting bagi masuknya petunjuk, sedangkan kesempitannya merupakan faktor terpenting timbulnya kesesatan. Sebagaimana keleluasaan dada merupakan nikmat yang sangat besar nilainya. Dan demikian sebaliknya, kesempitan dada merupakan malapetaka yang sangat besar pula. Seorang mukmin, hatinya akan senantiasa terbuka luas dalam kehidupan di dunia ini atas apa saja yang diterimanya. Apalagi jika imannya benar-benar kuat disertai dengan keteguhan hati yang mendalam, maka segala hal yang tidak menyenangkan yang diterimanya dalam kehidupan ini akan lebih mendapatkan tempat di dalam hatinya. Sebagaimana keleluasaan hati menjadi faktor utama adanya petunjuk, maka ia juga menjadi faktor utama datangnya segala macam kenikmatan sekaligus dasar pokok bagi setiap kebaikan. Bahkan Musa, alaihi salam sendiri pernah memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dia melapangkan dadanya,
karena ia mengetahui bahwa ia tidak akan dapat menunaikan risalah Allah serta mengembannya kecuali jika dilapangkan dadanya. Dan Allah telah memberikan kenikmatan yang besar kepada Rasul Allah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keleluasaan hati. Dan selanjutnya memberitahukan kepada para pengikutnya bahwa dia telah membukakan hati mereka untuk memeluk Islam. Jika Anda bertanya, lalu faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab peluasan hati dan penyempitannya? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka dapat penulis, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, katakan, bahwa faktor yang menyebabkan diluaskannya hati adalah nur, cahaya, yang dikeluarkan darinya, dan jika dimasukkan ke dalamnya, maka hati itu akan menjadi gelap dan sempit. Lalu jika Anda tanyakan, apakah mungkin cahaya ini dicari dan diusahakan ataukah ia bersifat pemberian semata? Maka mengenai hal itu akan penulis katakan, bahwa cahaya itu merupakan suatu pemberian dan sekaligus dapat dicari dan diusahakan. Tetapi semuanya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala puji dan kebaikan hanya berada di tangan Allah. Sedangkan hamba manusia ini tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun mengenai hal itu, tetapi hanya Allah Ta'ala yang Maha Pemberi, Penyebab, dan Penciptanya. Dia akan berikan hal itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan Dia tahan dari siapa saja yang Dia kehendaki juga. Jika menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia akan meluaskan dan melapangkan dadanya serta memberikan kemampuan untuk senantiasa berada dalam raghbah, keinginan, dan rahbah, rasa takut. Keduanya itu merupakan materi taufik itu sendiri. Jika ia dapat menjalani keinginan dan rasa takut itu secara benar di dalam hati, maka tercapailah taufik itu. Jika Anda katakan, kalau begitu keinginan dan rasa takut itu berada di tangan Allah Ta'ala dan bukan di tangan manusia, maka penulis katakan, ya, keduanya hanya merupakan karunia dan pemberian Allah semata. Dia tempatkan keduanya di tempat yang tepat dan menarirnya dari orang yang tidak tepat menjadi tempat keduanya. Jika Anda tanyakan, lalu apa dosa orang itu sehingga dirinya tidak tepat menjadi tempat bagi keduanya? Maka jawabannya adalah bahwa banyaknya dosa yang diperbuatnya menjadikannya tidak dapat menjadi tempat bagi keinginan dan rasa takut, selain ia juga lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada kebenaran dan keridaan Tuhannya, ia juga kufur terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya, senantiasa menyekutukan Allah, serta lebih senang mendapat murka Allah daripada bersyukur, mengesahkan Allah, serta berusaha memperoleh keridaan Allah. Itulah letak ketidaktepatan dirinya memperoleh taufik dari Tuhannya. Adakah dosa yang lebih berat dari semua dosa yang dilakukannya di atas? Dengan demikian, penahanan taufik Allah dari orang seperti ini merupakan suatu bentuk keadilan. Dan bukan hanya itu, semua pintu hatinya pun ditutup rapat sehingga tidak ada lagi jalan bagi petunjuk, lalu digelapkan hatinya hingga menjadi sempit, tidak dapat dimasuki Islam dan iman. Kalau toh ada ayat-ayat Allah Ta'ala, maka tidak menambah dirinya kecuali kesesatan dan kekufuran. Jika orang yang dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam dan memperoleh iman oleh Allah Azza wa Jalla memperhatikan dan mencermati ayat di atas dan berbagai rahasia tauhid, takdir, keadilan, keagungan Tuhan yang terkandung di dalamnya, niscaya hatinya akan memperoleh ubudiyah, artinya memperhambakan diri kepada ibadah, yang lain dan pengetahuan khusus. Selain itu ia juga akan mengetahui bahwa dirinya itu hanyalah seorang hamba apapun kedudukan dan jabatannya, sedangkan Allah Ta'ala adalah Tuhan pemelihara dan pemiliknya. Semua perkara dan urusan berada di tangan Allah. Segala puji bagi Allah, dan segala hal yang ada di dunia ini akan kembali kepada Allah. Ayat ini menyiratkan sesuatu yang di luar kemampuan pikiran dan pemahaman kita semua serta lebih dari hanya sekedar apa yang dikatakan oleh para kaum teolog yang telah menzalimi ayat tersebut dan juga maknanya. Demi Allah, mereka itu telah memberikan pemahaman yang salah dan jalan yang menghantarkan pada maksud yang sebenarnya telah dihalangi oleh dasar-dasar pokok dan juga kaidah yang mereka gunakan.
Sesungguhnya ayat tersebut mengandung penetapan tauhid dan keadilan yang dengannya para rasul Allah diutus dan kitab-kitab Allah diturunkan, dan bukan tauhid dan keadilan yang dikemukakan oleh mereka yang meniadakan sifat-sifat bagi Allah dan menafikan takdir. Selain itu, ayat itu juga mencakup ketetapan mengenai hikmah, kudrah, kuasa, syariat, takdir, sebab, hukum, dosa, dan hukuman. Kemudian ia bukakan pintu seluas-luasnya bagi hati yang baik untuk mengenal Allah Azza wa Jalla melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah, hikmah, keadilan, kekuasaan, siksaan, serta karunia Allah. Ayat ini juga mencakup kesempurnaan tauhid, ketuhanan, kemandirian, dan uluhiyah, mengesahkan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapatkan petunjuk Allah adalah orang yang memang sudah dikhususkan untuk memperolehnya dan diluaskan hatinya untuk memeluk agama serta menjalankan syariat Allah. Sedangkan orang yang sesat adalah yang hatinya sudah disempitkan dan disesatkan dari mengenal dan mencintai Allah. Keinginan orang ini untuk mengenal dan mencintai Allah Ta'ala ini laksana keinginannya untuk naik ke langit yang memang di luar kemampuannya. Dan yang demikian itu merupakan salah satu bentuk keadilan dalam hukuman yang diberikan Allah kepada orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah, mengingkari kesempurnaan rububiyah Allah, kufur terhadap nikmat Allah, dan lebih mengutamakan penyembahan syaitan daripada Allah. Oleh karena itu, dia menutup baginya pintu taufik dan hidayah Allah. Sebaliknya, dia membukakan pintu lebar-lebar bagi kesesatannya, maka hatinya pun menjadi sempit dan sesak serta dipenuhi oleh kegelapan. Dosa yang dilakukannya berupa penolakan terhadap iman, pengubahan iman menjadi kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan, serta rela syaitan menjadi pelindungnya. Dan tidak terdetik sedikit pun di dalam hatinya untuk kembali kepada pelindung yang sebenarnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bahkan ia telah melawan Allah Ta'ala dengan mencintai apa yang dibenci Allah dan membenci apa yang dicintai Allah. Padahal ia bergerak dan berbuat berkat kebaikan Allah, bertempat tinggal di bumi Allah, makan dan minum dari rezeki yang diberikan Allah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meluaskan hati seorang hamba dengan cahaya, maka melalui cahaya itu dia akan memperlihatkan kepadanya berbagai hakikat nama-nama dan sifat-sifat yang pengetahuan manusia seringkali salah melihatnya. Selain itu, dia juga akan memperlihatkan kepadanya hakikat iman dan ibadah serta hal-hal yang membenarkannya dan juga hal-hal yang merusaknya. Pengetahuan terhadap nama-nama, sifat-sifat, iman, keikhlasan, dan hukum-hukum ibadah itu sesuai dengan terangnya cahaya yang diperoleh seorang hamba. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan apakah orang yang sudah mati, lalu ia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Demikianlah kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan." Surat Al-An'am ayat 122. Dia juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul Allah, niscaya Allah akan memberikan rahmat Allah kepada kalian dua bagian, dan menjadikan untuk kalian cahaya yang dengan cahaya itu kalian dapat berjalan, dan dia memberikan ampunan kepada kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat Al-Hadid ayat 28. Dengan demikian, melalui cahaya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan hati orang mukmin terhadap hakikat contoh ideal keimanan dalam hati seorang mukmin. Sehingga dengan hati itu ia akan menyaksikan Tuhan yang Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Kuasa, lagi Maha Besar atas segala sesuatu, baik dalam zat, sifat, dan perbuatan Allah. Langit yang 7 lapis itu berada di salah satu tangan Allah dan langit yang juga 7 lapis itu berada di tangan Allah yang lain. Dia angkat langit itu dengan satu jari Allah, bersamaan dengan bumi, gunung, dan pepohonan yang semuanya juga dipegang dengan satu jari Allah,
lalu menggoyangnya seraya berkata, "Aku adalah Tuhan, penguasa kalian." Ketujuh lapis langit itu di telapak tangan Allah sama dengan biji sawi yang berada di tangan manusia. Dia mampu menjangkau seluruhnya, dan dia meliputi seluruh makhluk Allah. Tetapi mereka tidak dapat meliputinya. Dia mengetahui mereka semua, tetapi sama sekali mereka tidak dapat mengetahui Allah. Seandainya manusia ini dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir dibariskan dalam satu barisan untuk mengelilingi Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya tiada akan pernah dapat mengelilingi Allah. Setelah itu Allah Azza wa Jalla memperlihatkan ilmu Allah berada di atas semua ilmu yang dimiliki manusia, kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia di muka bumi ini, kedermawanan Allah di atas para dermawan, rahmat Allah di atas semua penyayang, keindahan Allah di atas semua keindahan yang ada di dunia ini. Seandainya kekuatan semua makhluk ini disatukan dalam diri seseorang, maka hal itu tidak akan pernah dapat menyamai Allah, dan perumpamaannya adalah seperti kekuatan nyamuk dengan kekuatan para penyangga, arsi. Dan jika semua kedermawanan umat manusia ini disatukan dalam diri seseorang, lalu dibandingkan dengan kedermawanan Allah Ta'ala, maka perbandingannya seperti satu tetes air dengan air di lautan. Demikian halnya dengan ilmu Allah jika dibandingkan dengan ilmu makhluk Allah, maka perbandingannya adalah seperti kotoran burung dengan air lautan. Dan jika semua lautan, bumi, dan segala macam isinya ini dijadikan sebagai tinta, lalu sedikit demi sedikit dipergunakan untuk menulis kalimat Allah Azza wa Jalla, niscaya tinta itu tiada pernah cukup. Allah Azza wa Jalla bersemayam di arsy Allah serta mengawasi dan memperhatikan semua makhluk Allah. Dia sendiri yang mengurus dan memelihara semua milik Allah yang ada di langit dan bumi. Sehingga tidak ada petunjuk, kesesatan, kebahagiaan, kesengsaraan, kematian, kehidupan, manfaat, dan bahaya, kecuali berada di tangan Allah. Tidak ada raja dan penguasa selain diri Allah. Dalam kekuasaan dan pengendalian semua makhluk Allah ini, Dia tidak memiliki sekutu sama sekali, tidak memerlukan pembantu dan pendamping. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Demikian itulah pengetahuan tingkat pertama, dan selanjutnya meningkat pada tingkatan berikutnya, yaitu pengetahuan tentang uluhiyah Allah. Dalam tingkatan ini ia akan menyaksikan Allah Tabaraka wa Ta'ala tampak begitu jelas dalam kesempurnaan perintah, larangan, janji, ancaman, pahala, hukuman, dan karunia Allah. Dengan demikian itu ia dapat menyaksikan Tuhan yang Maha Mandiri, memberikan perintah dan larangan, mencintai dan membenci, memberi ridha dan juga memberi murka. Dia telah mengutus para rasul Allah dan menurunkan kitab-kitab Allah serta menegakkan alasan yang telak atas semua hamba Allah. Dan Dia berikan nikmat yang melimpah kepada mereka. Dia berikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki Allah sebagai nikmat dan karunia dari Allah, dan Dia sesatkan siapa saja yang dikehendakinya sebagai bentuk hikmah dan keadilan. Dia berikan perintah dan larangan kepada mereka semua serta Dia perlihatkan kepada mereka semua amal perbuatannya. Dia tidak menciptakan umat manusia dengan sia-sia dan tidak juga meninggalkan mereka begitu saja, tetapi semua ketetapan Allah berlaku bagi mereka dalam semua tindakan, gerakan, diam, lahiriah, maupun batiniah mereka. Dia berikan hukum dan ketetapan di tengah-tengah mereka dalam segala hal, yang darinya akan tampak keadilan, hikmah, rahmat, kelembutan, dan kebaikan Allah. Semuanya itu telah diakui oleh fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya, sama sekali tidak memiliki kekurangan, sungguh maha sempurna. Selain hal-hal di atas, melalui cahaya itu, Allah Ta'ala juga memperlihatkan hakikat hari kiamat serta kebenaran apa yang disampaikan oleh para rasul Allah, hingga seakan-akan ia menyaksikannya dengan kasat mata. Dengan demikian, barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala untuk diberikan petunjuk, maka dia akan melapangkan dadanya untuk menerima semuanya itu.
Dan barang siapa yang dikehendaki kesesatannya oleh Allah Ta'ala, maka Dia akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak sehingga tidak ada lagi jalan baginya menuju keimanan. Pada bab ini telah cukup mengenalkan dan memahamkan takdir dan hikmah serta memperlihatkan keadilan dan tauhid yang keduanya terkandung dalam firman Allah. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Bab 16. Kemandirian Allah dalam menciptakan perbuatan, zat, dan sifat umat manusia.